Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza langkahnya sedikit tersendat di 2 game terakhirnya di turnamen FIDE Grand Swiss. Setelah memetik 3 kali kemenangan secara beruntun sejak babak pertama, kedua, dan ketiga, kemarin lusa dia dihentikan oleh Yu Yang Yi dengan remis. Dan tadi malam ada sedikit ganjalan lagi dari rekan sefederasinya, yaitu Maxime Lagravière. Membuat posisi Alireza Firoza di puncak klasemen kawan diganggu oleh kehadiran Sirov dan Najer yang sama-sama mengemas 4 poin. Sore ini kita akan melihat game Alireza Firoza versus rekan sefederasinya kawan, Maxime Lagravière semalam. Dan kita ke atas papan sekarang. Menurut live rating 2700.com kawan, sekarang posisi Alireza ini menempati posisi ranking ke-5 dunia. Sedangkan Maxime Lagravière berada di posisi ke-10. Posisi-posisi mereka ini hanya sebuah simulasi terkini dari 2700chess.com. Beda dengan keluaran resmi FIDE yang biasanya setahun 2 kali merilis ranking-ranking pemain dunia. Tapi keluaran simulasi dari 2700chess.com ini cukup aktual kawan, bisa buat acuan juga. Di sini Alireza pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Tentu saja Maxime membalas dengan permainan Sicilia Defense pion C5. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, kuda pukul, dan sekarang kuda F6 menyerang pion pusat, di backup oleh kuda C3 dan pion A6. Akhirnya Maxime Lagravière bermain kembali dengan Sicilian Najdov. Terakhir kali kawan, Maxime memainkan variasi Sicilian Najdov ini saat berhadapan dengan Jan-Christophe Duda di turnamen Chess Champion Tour seri final beberapa bulan yang lalu. Dengan variasi Sicilian Najdov ini, Maxime memenangkan game saat melawan Jan-Christophe Duda itu. Dan pastinya Alireza sudah siap dengan game seperti ini kawan, karena dia sudah tahu lawannya adalah Maxime, si ahli permainan Sicilian Najdov. Dan perlu diketahui juga, Maxime ini juga mempunyai pertahanan favorit lainnya kawan, yaitu Grandfield Defense saat menghadapi pion D4. Permainan berlanjut kawan, di sini Alireza bermain dengan variasi sampingan pion A4, tidak memilih langkah-langkah utama seperti langkah gajah G5, gajah ke peta E3, gajah E2 ataupun gajah C4, atau bahkan memainkan pion F3, pion F4. Tapi dia memilih langkah pion A4. Tentu saja sudah jelas terlihat tujuannya adalah menghentikan laju pion B5 yang biasa dimainkan dalam permainan Sicilian Najdov, agar gajah petak terangnya tidak berkembang ke petak B7 nantinya. Dan Maxime melanjutkan dengan pion E5. Kuda di sini kawan ada pilihan untuk mundur kembali ke F3 atau mundur ke petak B3. Jika mundur ke petak B3, hitam kemungkinan akan melanjutkan pengembangan gajah-gajahnya kawan. Di sini Alireza menarik mundur kudanya kembali ke F3, selanjutnya gajah hitam E7, gajah putih berkembang ke G5, gajah petak terang hitam berkembang ke E6, dan di sini Alireza memutuskan untuk bertukar gajah pukul kuda agar pengontrol petak D5 ini sedikit berkurang kawan. Mungkin kuda putih disiapkan untuk menempati petak pusat ini di langkah berikutnya. Gajah putih disikat oleh gajah hitam, kuda putih D5, kuda hitam berkembang ke D7, selanjutnya gajah putih berkembang ke C4. Di sini beteng hitam bergeser ke C8, mengancam gajah petak terang putih. Gajah ini punya pilihan kawan, apakah di backup dengan pion, mundur ke petak B3, atau mundur sekalian ke petak A2. Kemungkinan jika gajah ini ditarik mundur ke A2, bila menteri hitam menyerang di petak A5 untuk mendapatkan pion yang ada di petak A4 ini, simpel putih bisa menjawabnya dengan pion C3. Memblokade skak dari menteri hitam juga membuka diagonal petak terang bagi menteri melindungi pion A4-nya. Pada posisi ini tadi, Alireza memilih memainkan pion B3 untuk memperkuat posisi gajahnya agar gajah ini kawan tetap memberikan kontrol pada petak B5 agar pion hitam ini tidak berani untuk didorong maju ke depan. Dan di sini Maxime melanjutkan langkah kuda ke B6 untuk menantang pertukaran kuda atau juga sedang mengancam gajah petak terang putih ini. Alireza memutuskan untuk pukul gajah petak gelap di F6 terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam,
Alireza kembali menukarkan gajah petak terangnya pukul gajah hitam E6, dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya kedua pemain rokade di langkah ke-15 ini. Ada satu game kawan yang pernah memainkan variasi-variasi hingga langkah ke-15 ini, di mana putih melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke E1 dijawab beteng naik ke peta C6. Permainan itu berakhir remis. Tapi di sini Alireza memilih langkah pion C4 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-16 ini. Maxim menjawab dengan langkah kuda D7, ingin bermanuver kawan ke peta C5 nanti untuk mengincar pion yang ada di peta B3. Alireza merespon dengan langkah kuda D2, kuda hitam C5 memberikan pressure bagi kedua pion putih ini kawan. Dijawab dengan langkah beteng bergeser ke E1 untuk memberikan backup lebih bagi pionnya. Maxim pun meneruskan pion F5, ingin membuka lajur F bagi betengnya. Dijawab dengan pion pukul pion, dipukul balik oleh menteri, mengincar pion F2 sekarang. Pion simpel didorong satu peta, selanjutnya kuda putih D3 mengancam beteng, beteng kembali ke F1. Langkah terbaik sebetulnya adalah beteng ke peta E3 kawan, tapi Alireza lebih memilih beteng bergeser kembali ke F1. Maxim melanjutkan dengan beteng F bergeser ke D8 untuk memberikan dukungan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan. Dan Alireza melangkahkan kudanya ke E4, memberikan discover attack bagi kuda serta pion di D6 ini. Kuda lompat ke F4 menghindari ancaman menteri, sekaligus memberikan pressure bagi pion yang ada di peta G2. Mungkin di langkah berikutnya diikuti langkah menteri ke peta G6 memberikan ancaman skakmat. Dan Alireza menjawab dengan langkah beteng naik ke A2, memberikan backup lebih di baris kedua pertahanan rajanya ini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, jika kuda putih ini pukul pion yang ada di peta D6, otomatis kuda kena pin dari beteng hitam. Dan nanti menteri hitam bisa bergerak ke peta G6, memberikan ancaman skakmat, juga memberikan double ancaman bagi kuda putih. Oleh karena itulah, Alireza tidak tertarik pukul pion D6, melangkahkan beteng ke A2, selanjutnya pion D5, pion pukul, dipukul balik oleh beteng mengancam menteri, ditutup oleh beteng di D2. Maxim menolak pertukaran, bermain dengan beteng bergeser ke D8. Ingin melakukan pertukaran di peta pusat. Tantangan diterima oleh Alireza, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng hitam menyerang menteri. Menteri bergeser ke C2, persiapan kawan memberikan ancaman di baris belakang pertahanan hitam ini di baris ke-8 ataupun di baris ke-7. Menteri hitam mundur ke peta D7 untuk mempertahankan posisi peta C7-nya dari ancaman menteri putih ini. Dan Alireza menggeser betengnya ke C1 untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk menawarkan pertukaran di baris ke-7 ini nantinya. Di sini Maxim melanjutkan dengan pion H6, membuka ruang bagi raja, juga untuk mengontrol peta G5 ini kawan agar kuda putih tidak bermanuver, agar tidak mendapatkan kontrol peta F7 ataupun peta H7 yang bisa saja nanti diikuti langkah menteri ke peta C8 skak, dan ini akan membuat masalah bagi hitam. Oleh karena itulah hitam terlebih dahulu memainkan pion H6 ini. Dan di sini Alireza melanjutkan langkah menteri ke C8 skak, raja ke H6, dan Alireza memutuskan bertukar menteri, dipukul balik oleh beteng hitam dan raja bergeser ke F1. Ini bertujuan untuk menghindari ancaman skak serbuan dari kuda hitam ini kawan. Dan di langkah ke-31 ini kawan, setelah raja bergeser ke peta F1 ini, mereka berdua sepakat untuk mengakhiri permainan dengan remis. Karena peraturan mengizinkan kedua pemain untuk bermain remis setelah langkah ke-30 hitam. Karena hitam tadi sudah melangkah beteng pukul menteri di peta D7 di langkah ke-30-nya kawan. Jadi di langkah ke-31 putih ini, raja F1, kedua pemain pun diperbolehkan untuk menawarkan permainan remis dan ini diterima oleh kedua pemain. Mereka bermain remis di langkah ke-31 ini kawan. Itulah kawan permainan antara duo Prancis antara Alireza Firoza dan Maxime Lagrave yang berakhir remis. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di sore ini dan memberikan referensi dalam permainan Sicilian Night Draft kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.